Oke, kita lanjut lagi ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam ayat yang baru, yaitu dari Matius pasal yang ke-7. Matius pasal yang ke-7, ayat yang ke-21. Ya, judul perikopnya Jalan yang Benar. Tidak seluruh perikop kita baca ya, kita langsung saja mulai dari ayat yang ke-21 sampai 23. Sudah? Sudah menemukan, sudah membuka? Matius pasal yang ke-7 ayat 21, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, Aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Jadi di sini kita melihat bahwa ada perkataan Tuhan Yesus yang berbicara tentang orang-orang yang tidak melakukan atau tidak melewati jalan yang benar, ya, dan melakukan pengajaran yang sesat. Ya, dalam 3 ayat yang kita baca itu, judul perikopnya adalah hal pengajaran yang sesat. Sebelumnya jalan yang benar. Perikop sebelumnya jalan yang benar. Ya. Nah, kalau kita perhatikan di sini ayat 21, bukan setiap orang yang berseru kepadaku. Jadi di sini kita tahu bahwa ada nanti orang-orang yang berseru. Ya. Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Jadi di sini jelas sekali bahwa di antara kita, masyarakat Kristen, ada sebagian orang yang nanti pada hari penghakiman itu ditolak oleh Allah. Dan Tuhan akan mengatakan, enyah kamu daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Nah, pada waktu saya membaca ayat 21, muncul pertanyaan di pikiran saya. Apakah ayat ini adalah ayat pengandaian? Ataukah ayat ini adalah ayat dengan modus indikatif? Saya bertanya-tanya seperti itu. Karena kalau ini adalah ayat yang kalimatnya adalah kalimat pengandaian, artinya bisa terjadi, bisa tidak. Gitu. Misalnya, kalau kalimat pengandaian itu begini, jika kamu berseru-seru, maka aku akan menolak. Nah, itu ada kata jika maka. Itu artinya kalimat itu kalimat pengandaian. Nah, untuk kalimat pengandaian, maka kalimat-kalimat seperti itu bisa terjadi, bisa tidak. Tetapi setelah saya cek bahasa Yunaninya, nah ini mari kita lihat dulu ya bahasa Yunaninya, supaya ada bukti bahwa saya betul mengatakan itu dari pembahasan eksegese gitu ya. Kita lihat di papan tulis. Nih saya sudah siapkan ya. Oke, bisa diperhatikan ya papan tulisnya. Kalau kita lihat Matius 7 ayat 21, di sini dituliskan yang kalimat yang bagian atas ya. Bagian atas perhatikan. Kan kalian sudah bisa membaca bahasa Yunani dengan cepat ya. Ya kalau harus perhatikan satu-satu kayak orang baru belajar itu waduh lama nanti. Pas holegon moi kuri-kuri. Ya, Tuhan. Pas. Setiap orang holegon. Nah, holegon di sini dikatakan dalam bentuk ya, ditulis dalam bentuk partisip present aktif nominatif. Jadi di sini bukan kalimat pengandaian. Bahwa setiap orang berkata-kata kepadaku, Tuhan, ya, tidak bisa datang ya
Pas holegun mui kuri kuri u eiseleu setai eis ten basileyan tun uranun. Jadi di sini dikatakan bahwa nanti ada orang-orang yang berkata Tuhan, Tuhan, tetapi mereka tidak bisa pergi dan datang ke dalam kerajaan surga. Ya, eiseleu setai eis ten basilean tun uranus. Ya, ten basilean tun uranus. Jadi nggak bisa datang mereka, walaupun mereka berkata Tuhan, Tuhan. Dalam penelitian eksegese, seruan kata Tuhan, Tuhan itu menunjukkan hubungan kedekatan. Jadi di sini saya mau sampaikan bahwa yang berteriak ini adalah orang-orang Kristen, masyarakat Kristen yang dalam tanda petik, waktu dia masih hidup di bumi ini, dalam tanda petik ya, itu dekat dengan Tuhan. Karena itu ada seruan Tuhan, Tuhan. Jadi seruan ini itu bukan seruan orang yang jauh dari Tuhan. Seruan ini adalah seruan orang yang dekat dengan Tuhan. Oke, di sini saya mau katakan bahwa kalau di ayat yang ke-21 tadi dikatakan, ya ayat 21 dikatakan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan. Nah, tadi saya katakan bahwa orang yang berseru Tuhan, Tuhan ini adalah orang-orang yang terkategori dekat dengan Tuhan. Seruan Tuhan, Tuhan itu seperti kalau kita berseru kepada orang tua kita, mama, mama, papa, papa. Jadi seruan yang mengindikasikan ada hubungan yang dekat. Nah, kalau dalam konteks ini, maka kita dapat mengkategorikan orang-orang yang berteriak ini adalah orang-orang Kristen yang rajin ke gereja. Orang-orang Kristen yang aktif di gereja. Orang-orang Kristen yang mungkin selalu memberikan persepuluhan. Ya pokoknya memperlihatkan dirinya itu sebagai orang yang dekat dengan Tuhan. Sehingga ketika dia bertemu dengan Tuhan Yesus pada hari penghakiman, dia berteriak itu seolah-olah dia berseru kepada Tuhan Yesus. Seolah-olah dia itu sudah dekat dan kenal dengan Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus kenal dengan dia. Bahwa dulu pernah ada percakapan yang intim, hubungan yang intim antara dia dengan Tuhan. Jadi seruan Tuhan, Tuhan itu seperti itu. Nah, tetapi persoalannya Alkitab mencatat, seperti tadi di dalam bahasa Yunaninya, ya, dikatakan bahwa pas holegun moi kuri kuri u eiselu setai eisten basilean tun uranun. Bahwa mereka itu yang menyebut dirinya dekat dengan Tuhan itu, yang berteriak-teriak Tuhan, Tuhan itu, ternyata tidak bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Ini bukan kalimat pengandaian. Kalau kalimat pengandaian, itu berarti bisa tidak terjadi. Misalnya, seandainya ada orang-orang yang berteriak-teriak itu tidak masuk. Seandainya. Kalau seandainya berarti belum pernah terjadi. Tapi ini adalah fakta. Nah, di sini kita harus melihat satu konsep keselamatan yang harus betul-betul kita pahami. Bahwa ada orang-orang yang dipilih untuk diselamatkan dan ada orang-orang yang dipilih untuk dibinasakan. Ada orang-orang Kristen yang walaupun dia terlihat seperti orang Kristen, tetapi terlihat dekat dengan Tuhan, rajin ke gereja, ya, ikut di dalam aktivitas pelayanan gereja. Tetapi ternyata nanti pada akhirnya Tuhan menolak mereka. Di ayat yang ke-23, Aku tidak pernah mengenal engkau. Ya. Jadi pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Jadi orang-orang yang dalam tanda petik di tengah-tengah gereja itu dianggap orang yang
alim yang dekat dengan Tuhan, tapi bagi Tuhan mereka pembuat kejahatan. Bagi Pak Pendetanya, wah orang ini aktif, wah orang ini ikut melayani Tuhan, wah persembahannya besar, wah orang ini pasti masuk surga, kata Pak Pendeta. Tapi kata Tuhan, enyah kamu dari hadapanku, kamu semua pembuat kejahatan. Wah, kok bisa begitu ya? Ada apa? Nah, mari kita lihat orang-orang seperti apa yang disebutkan di dalam ayat 21 ini. Orang-orang yang dalam kategori apa? Dalam kehidupan Kristen yang seperti apa? Yang tidak bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Yang ditolak oleh Tuhan. Yang diusir oleh Tuhan. Diusir bukan saja ditolak, tapi diusir, enyah. Bukan cuman itu, tapi dikasih label pembuat kejahatan. Nah, seperti di ayat yang ke-22, pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan. Nah, inilah mereka yang berseru di ayat 21. Bukankah kami bernubuat demi namamu? Mengusir setan demi namamu? Mengadakan banyak mujizat demi namamu? Perhatikan di sini, ya. Ada 3 hal yang dilakukan orang-orang yang berteriak-teriak tadi, yang berteriak Tuhan, Tuhan. Yang pertama, mereka bernubuat. Di situ dikatakan kami, berarti banyak ya. Bukan cuma 1 orang ya, banyak orang. Kami bernubuat demi namamu. Bernubuat di sini bukan dalam konteks mendengarkan suara Tuhan secara ajaib, melihat penglihatan, lalu bernubuat untuk masa depan. Bukan cuman itu artinya. Bernubuat di sini adalah memberitakan Injil. Jadi dalam konteks bernubuat, itu bisa saja adalah dalam konteks memberitakan Injil. Jadi mereka katakan begini, Tuhan, kami sudah memberitakan Injil demi nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengusir setan demi nama Tuhan Yesus Kristus. Kami melakukan banyak mujizat demi nama Tuhan Yesus Kristus. Kamu bayangkan, ada orang Kristen memberitakan Injil, bernubuat, salah satu bentuk pelayanannya adalah pengusiran roh-roh jahat, lalu kemudian mengadakan banyak mujizat, bukan 1 ya, banyak. Menumpangi tangan orang sembuh, ya, mendoakan bisnis jemaatnya, langsung bisnisnya sukses, ya. Lalu apa lagi? Mendoakan orang, langsung orang itu mengalami penyelesaian dari semua masalahnya. Ya, kamu bisa bayangkanlah, mujizat itu menurut definisi kamu seperti apa? Ya, melakukan keajaiban-keajaiban. Nah, sekarang orang-orang dengan kategori ini menurut kamu, dari pandangan matamu secara pribadi, orang-orang ini adalah orang-orang yang bagaimana? Pasti kita akan menilai, wah, orang-orang ini adalah orang-orang yang hebat secara rohani. Pasti hubungannya dekat dengan Tuhan. Pasti orang ini sering berdoa, rajin berdoa. Pasti orang ini punya saat teduh yang luar biasa dengan Tuhan. Pasti orang ini adalah orang yang dipakai Tuhan, dipilih Tuhan. Makanya dia bisa bernubuat. Bernubuat itu karunia rohani loh. Karunia Roh Kudus itu. Karunia-karunia rohani dari Roh Kudus. Mengusir setan itu karunia rohani. Mengadakan banyak mujizat itu karunia rohani. Tapi kenapa ditolak oleh Tuhan? Bahkan di ayat yang ke-23 dikatakan, aku tidak pernah mengenal kamu. Nah, selama ini kita sebagai orang Kristen berseru-seru kepada Tuhan, kita mengenal Tuhan, kita juga berpikir Tuhan mengenal kita. Kita rajin ke gereja, kita berpikir kita sudah dekat dengan Tuhan, Tuhan kenal kita, malah pengakuan Tuhan, aku tidak kenal. Jadi selama ini ketika kita jadi orang Kristen, Tuhan tidak pernah mengenal kita.
Lalu diusir oleh Tuhan. Lalu Tuhan katakan apa? Kamu semua pembuat kejahatan. Dan itu terjadi. Ini bukan seandainya. Saya sudah cek. Tidak ada kalimat pengandaian. Ini benar-benar fakta. Bagaimana ceritanya kalau ada orang-orang yang melakukan mujizat, mengusir setan, bernubuat, ditolak Tuhan, lah terus kalau saya bagaimana ini? Saya bernubuat aja tidak. Mengusir setan tidak pernah. Apalagi mengadakan banyak mujizat. Tidak pernah. Mengalami mujizat juga tidak pernah. Jadi mengalami mujizat dan mengadakan mujizat itu beda ya. Kalau mengadakan, maka dari kita itu muncul mujizat. Tapi kalau mengalami mujizat, orang lain melakukan sesuatu dan kita terima mujizat. Baik terima maupun mengadakan juga tidak pernah. Lah terus bagaimana nasib saya? Nah, jadi di sini setelah diadakan studi konteks dalam eksegese, dapat diketahui bahwa orang-orang ini setidak-tidaknya melakukan dua hal. Yang pertama, dia melakukan semua aktivitas kekristenan dalam kemunafikan. Sehingga sekalipun dia melakukan hal-hal yang luar biasa, yang spektakuler dalam kekristenan, tetapi dari buahnya ternyata berbeda. Dia tidak menghasilkan buah seperti yang dia tunjukkan di dalam kehidupan kekristenan. Dan orang-orang yang seperti ini, itu ternyata tidak dikenal oleh Tuhan. Ya, jadi di sini kemudian menjadi semacam satu peringatan juga buat kita. Supaya kita kembali lagi, ya, kembali kepada jalan yang benar. Bertobat. Mari kita bertobat. Ya, supaya kita bisa menghasilkan buah seperti yang Tuhan inginkan. Jangan menjadi orang Kristen yang munafik. Yang kedua, beberapa penafsir dan juga dalam eksegese nampak bahwa dalam studi konteks jauh, bahwa ada di bagian-bagian lain di kitab suci, di dalam Alkitab, itu yang menyatakan bahwa iblis itu bisa melakukan mujizat. Setan itu bisa melakukan semacam dalam tanda petik mujizat. Setan dapat memberi kemampuan kepada seseorang untuk melakukan hal-hal yang spektakuler, yang dahsyat, yang tidak normal, yang dianggap mujizat. Misalnya, orang itu bisa tahan api. Walaupun dia ada di dalam air, dia tidak mati. Orang bisa tahan api. Itu kan kebal itu. Ya, jadi ilmu kekebalan bisa dapat dari iblis. Ya, ilmu tahan api, semacam itu. Kemudian orang-orang yang berhubungan dengan kuasa kegelapan itu bisa melakukan kekuatan-kekuatan dahsyat. Misalnya memutuskan rantai besi. Ya. Dan juga bisa mendapatkan kekayaan. Bisa mendapatkan jenjang dalam pemerintahan. Bisa. Ya, di dalam Matius pasal yang keempat, iblis menawarkan semua itu kepada Tuhan Yesus. Kekayaan, kedudukan, ya, kehebatan, kekuatan. Ya, kalau engkau jatuhkan dirimu, engkau tidak akan cedera. Itu kan kekuatan ekstra. Ya, jadi iblis itu bisa menawarkan semua itu. Dan seringkali ya, ada juga beberapa hamba-hamba Tuhan itu yang menggunakan kekuatan iblis untuk melakukan mujizat. Dan orang lain menganggap itu adalah mujizat yang datangnya dari Tuhan. Jadi ternyata ketika dia menyembuhkan orang, itu bukan kekuatan dari Tuhan, tapi kekuatan dari kuasa gelap. Ketika dia bernubuat, dia bisa menyampaikan sesuatu tentang masa depan. Tapi itu oleh karena kekuatan demonis, kekuatan iblis. Dia seolah-olah mengusir setan, tetapi itu kekuatan demonis. Bisa. Bisa. Ada orang, Pak, bisa Pak mengusir setan dari setan itu? Bisa. Ya.
Kenapa saya bisa katakan bisa? Karena ada dosen okultisme yang mengajar saya di kelas saya. Dia mengatakan demikian. Tuhan Yesus mengatakan, tidak mungkin iblis melawan iblis. Ya, betul itu. Tetapi dalam skenario iblis, dia bisa membuat semacam satu tipu daya. Dia membuat semacam satu tipu daya. Jadi seolah-olah kita itu bisa mengusir setan. Tapi itu dari kekuatan iblis. Tapi itu hanya skenario, itu hanya tipu daya. Iblis sungguh-sungguh tidak berperang terhadap kawannya sendiri atau pasukannya sendiri. Tidak. Misalnya contoh, ada perkelahian antara dukun A dan dukun B. Terjadi perkelahian. Seolah-olah ada kekuatan dukun A dan dukun B yang bertarung. Ada satu yang menang, ada satu yang kalah. Ya bukankah semua dua dukun itu memiliki kekuatan demonis, ya, kekuatan kegelapan, kuasa gelap. Dengan kekuatan kuasa gelap itu mereka seolah-olah bertanding sebagai dukun. Ada satu yang menang, ada satu yang kalah. Ya kalau kita pikir-pikir, masa dukun dengan setan A, dukun dengan setan B berperang setan dengan setan? Setan dengan setan tidak berperang, itu kata Tuhan Yesus. Tapi mereka bisa menciptakan satu skenario seperti itu. Skenario tipu daya. Kita yang tertipu. Nah, itu dari sisi demonis ya. Tapi dari segi konteks yang kita sekarang pelajari, ternyata ada juga itu orang-orang yang tanpa dia sadari, sepertinya dia melakukan melayani Tuhan, tetapi itu kekuatan iblis. Seperti melayani Tuhan, tetapi itu kekuatan iblis. Ada enggak, Pak? Contohnya? Ada contohnya. Ya. Nah, saya mau menceritakan sesuatu yang berkaitan dengan ini ya. Pada waktu saya masih di S1, saya mendapatkan satu mata kuliah yang tadi saya sebutkan, okultisme dan revival. Itu ada satu mata kuliah namanya mata kuliah okultisme dan revival. Okultisme dan kebangunan rohani. Jadi kami belajar tentang iblis, setan. Kami juga belajar tentang bagaimana dapat menyusun satu kegiatan pelayanan yang nanti bisa terjadi kebangunan-kebangunan rohani. Nah, dosen itu katakan begini, dalam pengalamannya menjadi dosen, itu berarti di kakak tingkat saya, itu ada seorang yang mempunyai karunia semacam dalam tanda petik, karunia rohani. Nah, karunia rohaninya itu tidak macam-macam, tetapi itu sungguh-sungguh menggegerkan. Kalau sekarang istilah menggegerkan itu bisa disebut viral. Jadi apa yang dia miliki, kemampuan yang dia miliki, karunia yang dia miliki itu menjadi viral waktu itu. Apa, Pak? Jadi dia itu bisa melihat dan bisa mengetahui dosa apa yang sudah kita lakukan. Bukan cuma dosa, tetapi segala kejahatan yang kita lakukan itu dia bisa tahu. Ya, kita pernah berbohong, kita pernah melakukan ini secara sembunyi-sembunyi, kita pernah melakukan itu secara sembunyi-sembunyi. Dia bisa tahu dosa temannya. Jadi kalau dia lagi ngobrol gini ya dengan temannya gitu, dia bisa ngomong, kemarin kamu melakukan dosa ini ya. Dia mahasiswa teologi. Jadi kemampuannya itu kemudian dilihat sebagai karunia. Jadi sejak saat itu dia sering kali dipanggil untuk pelayanan. Jadi kalau ada pelayanan, ada orang yang tidak mengaku dosa, itu dia datang. Dikasih tahu langsung, kamu melakukan ini. Ngaku akhirnya. Nah setelah dia ngaku, dia bertobat. Jadi ternyata dengan cara itu, banyak juga orang-orang yang bertobat yang dia layani. Nah, kemudian dia masuk sekolah teologi, dia masih memiliki kemampuan itu, karunia itu. Nah,
Semua orang yang ada di sekolah teologi kami ini, di sekolah teologi saya itu, pada waktu itu jadi tidak sejahtera. Karena setiap kali, setiap hari selalu hidup dalam was-was. Baik mahasiswa maupun dosen, hidup was-was. Kenapa? Karena takut kalau dosanya itu diungkap oleh mahasiswa ini. Jadi takut dosa-dosanya dosen itu diungkap oleh mahasiswa, malu luar biasa. Jadi akhirnya kehadiran mahasiswa ini tidak mendatangkan sejahtera di sekolah teologi. Nah, kemudian para hamba-hamba Tuhan dan juga termasuk juga para dosen-dosen berkumpul. Mereka membicarakan tentang karunia rohani ini. Lalu mereka bersepakat, hamba-hamba Tuhan ini bersepakat untuk berdoa dan berpuasa. Ya, mereka bersepakat berdoa, berpuasa supaya mereka dapat jawaban dari Tuhan. Nah, doa mereka singkatnya begini, Tuhan, kalau memang karunia rohani ini adalah dari Tuhan, biarlah karunia ini tetap ada dan mahasiswi kita ini itu bisa dipakai Tuhan. Tetapi kalau karunia ini bukan dari Tuhan, kami mohon sebagai hamba-hamba Tuhan, supaya Tuhan cabut kemampuan ini dari mahasiswi ini. Jadi doanya ada dua pilihan. Kalau memang dari Tuhan, biarlah tetap terjadi semuanya ini, seperti biasanya. Tapi kalau bukan dari Tuhan, Tuhan cabut. Dan apa yang terjadi? Tuhan cabut. Dan sejak saat itu, mahasiswa ini sudah tidak memiliki kemampuan itu lagi. Jadi kemampuan itu sama sekali hilang. Hilang sama sekali. Nah, sekarang dari sini kita bisa melihat bahwa ternyata bahwa ketika kita melayani Tuhan, seringkali pelayanan-pelayanan itu disertai dengan kuasa-kuasa. Dan karena konteksnya kita itu melayani Tuhan, kita tidak berpikir bahwa kuasa itu datangnya dari kuasa gelap. Tetapi ternyata bahwa semua yang dilakukan itu dari kuasa gelap. Setelah diadakan doa dan puasa, kuasa itu hilang, kemampuan itu hilang. Nah, dalam contoh seperti inilah konteks ayat ini yang dimaksudkan. Jadi ada orang-orang yang melakukan bernubuat, ada orang-orang yang mengusir setan, ada orang-orang yang melakukan banyak mujizat, tetapi bukan datangnya dari Tuhan. Nah, orang-orang inilah yang dikategorikan oleh Tuhan Yesus sebagai pembuat kejahatan. Maka orang-orang ini tidak akan pernah mendapatkan bagian dari kerajaan surga. Yang berikutnya, ada juga orang-orang yang melakukan semacam mujizat, tapi ternyata itu tipu daya. Jadi ada hamba-hamba Tuhan tertentu, sudah sering muncul ya dalam berita-berita, bahwa ada hamba Tuhan di Amerika, di Afrika, di Indonesia juga, sepertinya menyembuhkan orang sakit, orang itu sembuh. Tapi ternyata itu cuma skenario. Jadi sebelum orang itu didoakan, orang itu disurvei dulu. Ibu sakit, enggak bisa jalan, enggak bisa. Tapi ibu bisa jalan walaupun sedikit ya. Bisa, kalau cuma 1-2 langkah, bisa. Tapi enggak bisa banyak. Oke, nanti Pak Pendeta datang. Nah, terus Pak Pendetanya datang. Lalu ibu yang tadinya yang enggak bisa jalan ini, duduk di kursi roda. Lalu didoakan. Dalam nama Yesus, berdiri. Dalam nama Yesus, berdiri, berjalan. Nah, terus ada tim dari pendeta itu membopong ibu ini, dan ibu ini mulai berjalan. Berjalan 1 langkah, 2 langkah. Nah, orang-orang lain semua tepuk tangan. Orang lumpuh berjalan. Puji Tuhan. Amin. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Orang lumpuh berjalan. Orang lumpuh berjalan. Nah, padahal sebenarnya sudah diadakan survei dulu. Ibu bisa jalan sedikit ya? Bisa. Ya karena ibu itu bisa jalan sedikit, dibopong jalan sedikit. Setelah itu didudukkan di kursi roda lalu dibilang, tetap latihan. Tuhan sudah membuat engkau bisa berjalan. Kuatkan imanmu. Nah, jadi akhirnya
Semua orang melihat Pak Pendeta ini hebat. Bisa berdoa, orang lumpuh berjalan. Padahal itu bukan mujizat Tuhan. Itu hanya akal-akalan Pak Pendeta itu. Ada enggak Pak yang kayak banyak? Banyak yang seperti itu. Nah, ini orang-orang pembuat kejahatan. Tapi kamu tahu, siapa yang melakukan itu? Pendeta, punya gereja, punya jemaat. Tapi seperti itu. Ada enggak Pak di Indonesia? Banyak. Lu bayangin tuh. Ada pertanyaan sebelum kita tutup. Kita lihat sebagai satu kesimpulan untuk ayat ini. Ada 3 hal yang dilakukan orang sehingga mereka ditolak oleh Tuhan. Yang pertama, mereka tidak berbuah seperti yang Tuhan mau. Ya, jadi buahnya itu palsu. Kalaupun mereka berbuah, buahnya palsu. Yang kedua, bahwa apa yang mereka lakukan ketika mereka melayani Tuhan, mereka ditopang oleh kuasa kegelapan. Dan yang ketiga, mereka lakukan semuanya dengan tipu muslihat. Nah, orang-orang inilah yang dalam konteks ayat ini terkategori sebagai pembuat kejahatan. Walaupun mereka berteriak Tuhan, Tuhan. Secara mata jasmani, dia dikenal orang yang dekat dengan Tuhan, yang aktif di dalam gereja. Tapi ternyata semuanya itu tidak menjamin. Oke. Baik, kita sudah melewati batas waktu dan kita akan akhiri pertemuan kita di dalam doa.